nangis terus kan kayak yang ingus bening itu. Nah itu ingus bening gue keluar sumpah. Itu gue bener-bener pas itu gue pengen keluar nggak ya gue ya? Keluar nggak aku bilang? Itu sumpah aku pengen nangis banget. Gue pernah nangis di kamar mandi, gue ketawa tuh komen. Nangis itu karena nangis karena rasa banget bang. Aku kalau tahu capek ngadepinnya ketiga. Gue keluar gue nangis ada komen. Itu kenapa nih? Gue udah kayak gini. Lu kesel banget. hati-hati sabar wanita strong. Iya. Kenapa tamunya si Kiki? Siapa tuh? Uki. Nah, gue dibanting itu gue nangis kok. Gue sebelum baru masuk tirai kan masih tirai kan? Orang yang bikin kamu nangis siapa? Ada tamu. Enggak kak, itu Ken, gue kalau misalkan kayak dari cara omongan, dari kasar kayak gitu, mau sekasar apapun dia, aku masih bisa iniin, gak bakal aku nangis. Cuman kalau dari kata-kata dia yang kayak makanya belajar, kayak ih anjir, ya emang gue juga nggak sekolah tinggi kayak lu pada, maksud gue emang gue juga mau lah dari kalian. Oh enggak banget gue kalau gue sekolahnya tinggi ya kan. Iya. Terus kayak ih anjing, lu aja yang sekolah kerjanya kesini kok goblok banget. Apa yang perkosa itu lo benar gak sih anjir? Gue masih blow on ya, masih tes. Ada apa ini? Enggak, itu lagi curhat orang-orang yang belajar. Bukan kesel lagi, dendam. Sebentar begini tangan gue anjing. Ih, kalau tamunya botak tinggi lagi. Tapi gue takut sama yang botak. Sendiri gimana? Anjir langsung sumpah. Bukan yang jahil, cuman aku nggak suka kalau ngomongnya ke belajar-belajar. Jadi si Buki mau kata gue dibatik nanti gue kagak mau anjing. Nggak mau, aku nggak mau meluk, aku pengennya nonjok. Jadi kerja langsung tutup kamar. Dih. Ini dia. Tapi kan namanya pelanggan seolah dia raja anjir. Bukan enggak lah, seolah dia raja. Maksudnya dia sekolah gede-gede gitu. Terus kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, dia omongnya kayak gitu. Gak sopan banget. Kita juga kalau nggak karena butuh duit, mah ngapain kita mijit-mijitin kalian? Kan udah kemarin di sambal aja. Kakak Vio kan bukan. Kalau gue sekolahnya tinggi juga nggak mungkin gue kerja di spa. Kira X05 basic sekali lagi, kira X05 basic biasa. Gak mungkin juga gue ngeladenin kalian. Bala banget. Iya, terus kan dia mau lanjutin Kak Rick. Dia kan mau lanjutin ini tuh katanya namanya ini. Bodo amat, gue udah gak peduli, aku udah bete. Gitu aja. Lu marah katanya, lu marah beneran, bodo amat. Kesel banget. Iya, mentang-mentang kita nggak sekolah. Jadi yang salah siapa? Pemerintah. Lu yang salah. Jadi kena di luar. Iya kan? Emang dipikir keadaan kayak gini kita mau apa ngerjain kalian semua? Emang berapaan sih? Treatmentnya murah om. Dalam tuh obrolan kelihatan sakit hatinya ya kan? Ya sakit hati lo diomongin, makanya belajar. Gila lu, kalau kita belajar tinggi juga gak bakal ketemu kalian. Ribin apa? Iya, belum aja ketonjok. Lisa standby, Lisa standby. Sebel banget gue. Yang galak suka asik. Lo bukan amarah mati. Ya, aku sampai sekarang nih awas aja aku bilang kalau dia ngechat gue blokir, nggak mau gue. Gila aja. Tiara sudah lama nih apa? Gak bisa, defense berarti gak perlu selesai kan? Enggak. Bisa kali joget ya, joget Korea. Ya bisa lah, saya pakai treatmentnya apa aja kak, mau bantu bikin kamu ketawa aja, nggak usah mijit.
Tipenya ada SPM, ada double, ada AT. Sering ketemu yang ganteng nggak? Banyak. Patahin buyungnya tin, burungnya aja kecil. Tarian Brazil aja dulu. Very annoying ya. Black tapi tulus. Ya lagian, dipikir kita mau ngeladenin kalian kalau kita nggak karena kerja. Ya Allah. Ya biasa aja lah, kayak nggak pernah ketemu yang ganteng aja. Padahal tadi lagi epic, sekarang emosi. Dersa ganteng nggak? Biasa aja. Boleh. Coba kan kalau dia ngomongnya tuh fisik ya, Rick. Kalau dia ngehina fisik, duh, enak banget ngehinanya. Masih mending lah, emang daripada lu udah gendut. Kalau yang ngehina sih gue rujak balik sih. Iya, gue juga hina balik. Iya emang. Bisa ya. Tapi kalau udah disuruh belajar itu susah jawab. Iya susah cowok. Masalahnya emang itu takdirnya udah begitu. Udah lah, di sini kan semua manusia ada banyak. Pernah tuh kan, kamu katanya kamu bulat ya, tapi katanya sayang, katanya hidungnya kecil katanya gitu kan. Terus aku bilang gini, ya nggak apa-apa, aku hidungnya doang yang kecil, yang lainnya kan gede ya, daripada abang udah gede aku mah tinggi lagi, emang abang bobel. Kirek. Sama aku aja tinggian aku daripada kamu. Ya kalau fisik bisa ya. Kalau kata-kata tuh. Iya, di situ pilihnya foto apa bisa pilih langsung foto. Dibilang biasa. Kesel ya kalau Kasihnya nggak ada itu. Mak, kataku kalau dia kesini lagi jangan langsung sama aku lagi. kalau fisik Tadi bicarain sama bapak. Kalau fisik mah kita kan emang mulut tukang julid ya. Bisa aja. Dibilang kayak gitu ya kita banyak lah bahas. Si tamunya tuh langsung diem terus langsung kayak hehehe. Emang goblok. Terus juga obrolan Tera ya. Saya banyak yang sinting nih. Kak Tiara, lo Hendra pulang banget kayaknya kakak ya. Oh, jembatan 3, yes. Pasti banyak yang Panggilan belajar. terus Lisa X07 SPM, sekali lagi Lisa X07 SPM. Joget dong, musiknya enak nggak? Joget aja sendiri situ, joget-joget. Bang babi manusia. Strong. Look at him, PIC. Jualan apa kak? Jualan tai. Sumen. Odong. Mana gading sawah? Ora. Sabar. Jilemek aja sono tuh, memeknya kebo. Kalau pisan, oi bodoh. Menyala betul kamu dek.
Look at him, Mampi. I see. Spill kamu gajo ah. Pas itu lo Tiara dia masih wow. Kuy Betos Bekasi Timur. Hai kuy ngapain lo ini? Tokono terus jadi warga kene. Rame kah hari ini? Lumayan. Bagus wignya, ini rambut asli anjing. Sherlock enggak? Sherlock. Apa? Becek pasti. Istri lo tuh yang becek. Kalau sebenarnya nih kak, ramah banget bahasanya. Itu yang komen aja ramah kok bahasanya. Ayo makan keluar. Enggak, dia juga ada. Minggu selalu full booking ya kak. Enggak tahu deh. Tiara demam bium. I see you, look at them, PIC. Semangat, yes. Ceng. Kenapa belum makan? Gak ada yang masih ngapakan. Gak ada yang ngasih makan. Cuma ngasih makan. Cepetan nih, aku ada Erika, ada Niken nih, belum pada makan. Lesu amat, iya belum makan. OTW kasihan kan. Oh Makarena. Gimana sih itu jogetannya tuh? Hari jogetan Makarena. Gini. Gak keluar malamingan, kan gue kerja. Oh ini lagi kerja. Bomba. Tengah malam kan udah nggak kerja kakak. Ya iya kan itu tengah malam. Ini kan belum tengah malam. Kalau ya paketnya kena berapa jam? Per jam kena 90 menit. Bumbala. Harganya dari 205.000. Tadi ada 255.000 harga normal. Kalau happy hours dia di bawah. Bisa 175, 185 kayaknya. Oh, Makarena. Kok segitu kakaknya dapat berapa? Ya kalau mau ya kalian tambahin lah.
Bisa dikasih orang yang masanya bisa. Oh, Macarena. Oh, Macarena tuh ini dari lagu ini. Enggak, lagunya si yang orang hitam itu. Oh, orang masas bisa diajak keluar ya nggak bisa toh kan kita bekerja full dari jam 11 sampai jam 10 malam. Jadi selama jam itu kita nggak boleh keluar. Kalian kalau mau makan itu pesen GrabFood. Tiara apa? Kan sekarang ada namanya GrabFood. Kata siapa nggak bisa? Ya kamu bayarin lokernya, Pak Menteri. Kalau sama nggak ada minus pesek. Pak Menteri bayarin loker. Iya. Pak Menteri aja bayarin loker. Tahu gue. Dia ngetip aja niatnya mau 20.000. Pak Menteri itu yang mana? Nggak tahu sesudah jam itu bisa dong. Bisa cuma aku males. Itu tempat apa Kak? Pijit. Nggak enak. Ini rawa kematian, coba kita dengerin. Selin ada di atas pijat berapa kita dari pijat ini dari 205.000 ke atas ya guys ya. Kalau dari jam 11 sampai jam 3 itu ada happy hour. Tiara. Hai guys, kembali lagi bersama gua. Niken ada nih. Apa kabar kalian para penonton setia sekalian? Sudah Aduh bau, kan gue bau sumpah. hewan terbaik yang sering kalian request di video kami Pengen kupruk dong kan? Entah siapa yang lapar, namun pastinya tidak ada kaitannya dengan bisnis dapur. Oke lah. Itu punya siapa sih? Nggak tahu kan? Gue pengen makan ini sama Makan dulu, habis makan standby ya. Kabarin. Sebelum ke filmnya, ada sedikit pengumuman di merchandise dengan model terbaru. Sapa Niken dong nih, Niken nih. Hai Ken. Tuh, orang. Yang tersedia di warna putih dan juga navy. Lalu ada model dress yang dewasa juga yang garang dan berwibawa. Kentung. Kumpulan toko-toko dan sangat imut dikumpulkan dan dipadukan dengan kaos navy yang beragam. Kentung. Kenapa dipanggilnya kentung? Kenapa lu panggilnya kentung sih kan? tahu Menteri dapat. Dan yang terakhir spesial kaos model Michael Myers Enggak. tersedia. Tentunya semua kaos tersebut sudah bermerek dengan merek sayang yang tidak ada. Apalagi tunggu apalagi silakan check out sekarang juga sebelum bisa karena jika memakainya pastinya kegantengan dan kecantikan kalian akan bertambah 19 juta %. Tapi kok modelnya enak, boleh kata Pak Wapres juga kita harus menekankan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana poek Emil, kok gelap sih? yang berada di wilayah Mata lu yang gelap. di tengah dingin malam. Tapi kalau gua kalau semua. Halo aja. Halo guys. Tolong. Bau lemti. Sumpah. Orang ulunya aja yang muka dia yang gelap, kenapa jadi handphone gue yang disalahin? Misterius. Kira-kira hewan apa yang mampu menyerang aligator terbesar di wilayah ini? Masa nggak tahu? Gue mah terang. Kemudian scene beralih pada dua pewek cantik bernama Hannah dan Sistine yang sedang berpesta oleh di Ojos Bar cabang New Mexico setelah dibawakan 6 sloki anggur. Agnes, apa kabar yang like katanya? Sistine yang berulang Rahmat. langsung menyalakan api. Biar ini terasa semakin membara di dalam lambung. Tuh kan beda banget. Beda apanya? Nyenyenyen apaan tuh? Kurang ajar lo Rahmat.
Beberapa saat kemudian, Hana langsung memperkenalkan seorang pria bernama Rodrigo. Dia bisa ngedance, lu bisa kagak? Jones Rakitan, di mana saat ini Hana berniat mengajak Sistine untuk ikut berpetualang melintasi rawa-rawa sembari melihat keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ini. Mengetahui Sistine sedang berulang tahun, Rodrigo berkata jika ia akan memberikan hadiah spesial bagi mereka berdua. Dirasa seru juga, Sistine pun akhirnya menyetujui ajakan Hana. Hitung-hitung merayakan hari Ngajarin kalian juga nggak juara. Bukan ngajarin aku, ngajarin yang sebelumnya. Kalau kita mah tanpa diajarin. Tambah santai, Pir. Iya, santai. Di keesokan harinya, setibanya di Kakak itu apa kak? Mirip muka ibu lu? langsung mengabsen para wisatawan yang akan ikut dalam turnya. Di mana untuk rombongan pertama ada sebuah keluarga cemara Bagus dong. yang terdiri dari si kakek dan juga anak cucunya. Tanggal tua ya, Tir. Jadi santai iya kayaknya. Dalam bebas. Hingga sesaat kemudian, Sistine dan Hana akhirnya datang dengan kondisi masih kobam sisa party semalam. Meskipun masih ngantuk, mereka pun langsung menaiki mobil. Salary, Tim, Musa Maki. Hey, Dion Edward. Lalu untuk wisatawan terakhir, ada seorang wanita karir cantik rupawan. Wah, mantap nih ya. Di mana ia hanya ingin mengisi waktu setelah meeting dengan para pemilik dapur bergizi. Kemudian dengan raut wajah Bunda kamu kemana, Tir? Welcome. pun langsung memasuki mobil buruk milik Rodrigo. Ya. Makan nasi kak? Enggak. Mel. Kapan mau gue makan nasi aja? Bunda libur berapa hari? Setelah melakukan perjalanan jauh, Sehari, besok juga pasti dia pulang. sampai di dermaga Ojon Sarakitan. Sebelum memulai petualangan, mereka pun Bisa Linda standby, sekali lagi Linda standby. akan mempersiapkan perahu wisata. Ke mall dong, bayarin dong. Aduh. Emang dia punya suami? Sotoy. Sementara yang lain Jam 7 ya? souvenir. Seorang ibu-ibu Bener ya, bukan loker gue ya. binatang kura besar bertaring panjang di museum ini. Melihat kekepoan pengunjungnya, seorang manajer bernama Walter memberitahu jika tangkurak ini merupakan tangkurak hippo alias kuda nil. Dan meski kelihatannya sangat gemoy, namun mereka diperingatkan untuk jangan Halo, kerapaan? yang bersifat teritorial. Dia nge-review. Bahkan hewan-hewan buas lainnya pun akan langsung wipe out jika Bayarin aja biar gue cepat pulang. Seketika mereka pun tercengang saat mendengar fakta mengerikan tentang kudanya yang selama ini mereka anggap gemoy dan tidak berbahaya. Singkat waktu setelah melakukan persiapan, Rodrigo langsung mengajak para wisatawan untuk memulai petualangan rakitan. Namun sebelum berangkat, Rodrigo berkata jika selain melihat banyaknya hewan-hewan lucu di wilayah ini, tujuan utama mereka adalah melihat aligator terbesar. Iya, apaan sih? Udah males aku ngejelasinnya. Berarti mereka diperingatkan untuk jangan pernah mencelupkan apapun ke dalam air karena akan sangat berbahaya. Aduh, gue habis. Mantap Tiara ya, kasih tahu suamiku mantap nggak aku? Singkat cerita, setelah seru-seruan menyusuri Kalau itu siapa sih? Rodrigo Yang yang ngasih di yang lokasi habis ngasih GPS siapa langsung sih? memancing kemunculan si tokoh utama. Kalau pengusaha Aligator terbesar. Ya emang username-nya namanya suamiku. Menggunakan marshmallow, mereka pun heran karena tidak ada tanda-tanda kemunculan si aligator. Tak seperti Jepang versi Indo Tiara, mana ada? memancing dengan menggunakan paha ayam. Ike? Ike, iyo, iyo,
nyok. Berniat mencarinya tepat di titik lokasi GPS yang dikenakan oleh si aligator. Ibu, esnya habis. Mau, Rik, lo mau jagung rebus gak, Rik? Pak, Mau jagung rebus gak? mau Erika mau katanya. mau 2 Mau 2, Erika mau 2. es kopi 1. Sama es kopi 1 aja, Bu. Ketika mereka pun shock Ya. parah saat mendapati si aligator yang mereka Ya. cari sudah modar dengan kondisi buntung dan terkoyak. Dirasa ada predator lain yang lebih Ika kimochi yo. untuk segera pergi dari tempat ini. Udah lama nggak ke Penus. Si Malika malah memaksa Rodrigo Ke Penus lah. yang bisa memotret bangkai tersebut dari dekat, di mana ia akan memberikan tips sebesar $300 jika Rodrigo menuruti keinginannya. Mendengar hal itu, seorang aki-aki bernama Jim memperingatkan Rodrigo untuk jangan gegabah, di mana duit $300 tidak sebanding dengan nyawa. Dirasa ada benarnya, Rodrigo pun bergegas untuk pergi dari tempat ini. Baru saja beranjak, seketika mereka pun panik saat perahu ini seolah menabrak sesuatu yang besar di dalam air. Lalu tiba-tiba, Udah lama nggak sama kamu, Tik? Sinilah. bagaikan insiden Titanic KW, mereka pun akhirnya kecebur setelah perahunya malah amplop. Tapi kalau langsung muat sih, ya kan ada AC. Enggak kan ini kan aku cium terus gitu loh. Ya kan ada Dengan AC. situasi genting, mereka pun panik saat Rodrigo tidak kunjung muncul ke permukaan. Titik Linda X08, sekali lagi Linda X08 SPM 2 lokal. Tapi nggak pusing kan? Belum, enggak tahu nanti. Fuck you. Bukannya lu udah biasa mabok lem, Rik? Belum itu. Mereka pun siap saat melihat Emang berarti kamu biasa di Venus enggak? tertusuk tali yang begitu besar. Dirasa tidak ada cara lain, mereka pun berniat Banyak guys yang best seller itu banyak. sebelum Rodrigo modal kehabisan darah. Enggak aku doang. Mendengar hal itu, Aku mah nggak best seller, mereka biasa memanaskan aja. pisau menggunakan suar yang tersimpan di box kuning. Kalau udah biasa mabuk minuman sama ini mah kebal. Iya, kamu kan udah kebal nih. Aku nggak minum alkohol kan. Tapi kamu apa? Jangan sama-samain, kurang ajar. Ini namanya ampas tahu. Singkat waktu mereka pun merasa lega saat melihat Rodrigo sudah siuman. Melihat kekacauan yang terjadi, Jim pun merasa jika hewan yang menyerang mereka adalah seekor kudanil yang merasa tidak suka teritorinya dimasuki. Mendengar hal itu, Rodrigo pun membenarkan tebakan Jim, di mana saat tenggelam dirinya hampir remuk oleh kakangnya yang begitu besar. Beruntung saja dirinya masih bisa selamat. Namun kini, Rodrigo tidak bisa memanggil bantuan karena radio komunikasi pastinya sudah rusak terendam air. Maka dari itu, satu-satunya kesempatan mereka adalah bertahan sampai malam. Biasanya Walker dan rekan-rekannya akan melakukan pencarian jika ada anggota Ojonstra rakitan yang telah pulang ke dermaga. Di mana kini mereka hanya perlu bertahan sampai malam tiba. Di sore harinya, Sony pun panik saat melihat kondisi Rodrigo kembali memburuk. Ia pun merasa luka di dadanya mengalami infeksi akibat jigong kudanil yang mengerat. Sementara di atas pohon, anak yang kegerahan langsung membuka sweaternya untuk mengambil air. Hingga kelakuannya akhirnya memancing perhatian remaja predator hutan yang bernama Mike. Ia pun sangat terkesima saat melihat ketok hutan Hana. Apa sih? Oh, aku nggak denger. Sesaat kemudian, setelah mendapat
mendapatkan air kemasan, Jin dan Mike langsung membagi-bagikannya pada para wisatawan. Namun baru saja merasakan kesegaran, seketika mereka pun panik saat melihat pergerakan di dalam air. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha memanjat pohon. Ini nggak dipotong katanya. Ya, mana itu? Aja. Ayah, baik. Di tengah situasi genting, si Sally malah mengadakan acara kecebur segala. Melihat hal itu, sistem yang berjiwa pahlawan berniat untuk menolong Sally. Bikin merem-melek ya. Merem-mel. Masih panas ya? Tapi enak. Baru saja Sally diselamatkan, kini si Tobut Hana yang dilihat kecebur. Dan saat yang mereka berupaya, si Malika hanya bisa cilekan di dahan pohon seperti Tarzan Ek. Di tengah kepanikan, Hana diminta untuk mendekati dahan yang dekat dengan air. Dan sistem pun bergegas untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Jin yang merasa Hana tidak akan selamat, langsung berpamitan pada putrinya, di mana ia akan berusaha memancing si Daniel. Baru saja membuat si Aki langsung tewas dicaplok Daniel. Bisa itu pula sistem. Ditutup nggak itu? Ini. Tutup nggak? Tutup. Hai, udah, iya maaf. Nih jam 8:30 kosong nggak? Alah, kalian booking cancel ya. Baiklah, sungguh mubazir. Si Bohai Hana akhirnya tewas dicaplok Daniel. Hingga dari kejadian ini, mereka pun seakan tidak percaya jika dalam sekejap saja dua orang harus menjadi korban. Jangan sama-samain ya, kurang ajar. MBG terpenuhi. Buang. Kalian buka sih bau ini. Pecah-pecah aja. Pecah-pecah aja. Bener ada 5 kali kita ketemu dari zaman akun kamu yang lama sampai hilang yang sama emang ya. Sama seorang temannya. Akan tetapi Walter yang tidak ingin membayar duit lembur memutuskan untuk mencarinya sendiri. Nah, yang aja rasanya. Kembali ke TKP, Mike One Direction merasa heran karena sudah proyek begini namun tim pencarian dikatakan Rodrigo belum juga menunjukkan tanda-tanda pencarian. Begitu Kosong. dari siang hanya nyengcer di atas dahan. Tapi yang benar ya. Jika tim mencari tidak akan datang. Lantas dengan kondisinya yang semakin melemah, Rodrigo Jam 9 apa setengah 9? yang tersimpan dalam bagasi kini sudah macet akibat kemasukan air. Maka dari itu ia ingin seseorang membawakan HP tersebut, kali aja masih bisa dinyalakan. Mendengar hal itu, Malika yang tidak ingin modal langsung menolak dengan alasan tidak bisa bernyanyi. Sementara itu, lagi tak ingin Mike mempertaruhkan nyawa. Kenapa kalian cancel? Cancel. Sistem yang tidak punya pilihan langsung untuk mengambilnya. Meskipun resiko, Rodrigo meminta maaf karena dirinya tidak bisa membantu akibat luka di dadanya yang semakin memburuk. Lantas, mereka pun diminta untuk menyalakan api di sekeliling perahu menggunakan pertama oplosan karena celah kuda ini takut terhadap api. Ya, pacar aku lagi live. Berarti. Setelah api dinyalakan, sistem berusaha Orang jagung. menguatkan mental sebelum nyebur ke dalam air.
dalam sistem pun syok parah saat melihat jasad Muhammad mengambang di bawah perahu. Di terpaksa syok, ia pun bertugas mencari HP milik Rodrigo di dalam bagasi. Setelah mengajak sistem untuk bergegas, karena sebentar lagi api akan padam. Sekembalinya ke permukaan, Rodrigo pun berniat untuk menyalakan HP-nya dengan menggunakan trik jadul, yaitu mencoba. Yang visi-visi kayak gitu tuh orangnya kayak gimana sih guys? Ternyata lebih bandel dari HP itu. HP Smasmuk J1 ini bisa kembali hidup meski sudah terendam air. Dan kini Rodrigo bisa mengaktifkan sistem pelacak lalu menunggu kedatangan rekan-rekannya. Sementara di sisi lain, walaupun heran saat radar Rodrigo terlihat sangat jauh dari jalur wisata, lantas ia pun bergegas untuk menjemputnya. Atau gitu ya, ditelepon nggak diangkat. Singkat cerita, seketika mereka pun merasa lega saat melihat kedatangan seseorang. Hingga saat Walker datang, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai mereka terdampar di tempat ini. Lantas, Rodrigo langsung menceritakan semuanya setelah mereka menemukan bangkai aligator penangkaran yang tewas dicabik-cabik kudanil. Mendengar Cara apa, Jamet? berkeliaran di wilayah ini, Walker yang paling langsung mengajak semua orang untuk pergi. Memang Setelah dievakuasi, Malika yang centil malah sibuk memakai sepatu high heel pay leather kesayangannya. Tak cuma itu, Malika pun malah ngebacot dengan menyalahkan pihak ojol serara kita yang tidak becus menjaga keselamatan para wisatawan. Mendengar bacotan Malika yang tidak tahu diri, Mike yang menguat berkata jika semua ini tidak akan terjadi jika Malika tidak ribut pengen memotret bangkai aligator. Gara-gara keberingasan Malika yang tidak terkontrol, Mike yang terdorong harus kecebur ke dalam air. Lalu tiba-tiba emang lihat gede banget, anjay. Gas.